Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Yusuf Mardani, yang telah memberikan saya izin untuk melakukan presentasi terkait bela negara. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini: masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Perkenalkan, saya Yusi Miftahul-Jannah dengan NIM 186010222222181 kelas HKI 1F. Peran mahasiswa dalam bela negara. Di sini saya akan memaparkan 5 materi, yaitu yang pertama pengertian bela negara, yang kedua dasar hukum bela negara, yang ketiga prinsip pembelaan negara, yang keempat nilai dasar bela negara, dan yang terakhir peranan mahasiswa dalam upaya bela negara. Memasuki materi pertama, yaitu pengertian bela negara. Secara konstitusional, bela negara artinya mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penjelasan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, meyakini ideologi negara yang ia cintai, dan menunjukkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara yang ditunjukkan oleh setiap warga negara pada hakikatnya merupakan bentuk kehormatan, bukan kewajiban bahkan paksaan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta rela mengorbankan berbagai kepentingan pribadi atau golongan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya. Baik, memasuki materi kedua, yaitu dasar hukum bela negara. Dasar hukum dalam bela negara. Landasan yuridis tentang hak dan kewajiban bela negara termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Isinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat, yaitu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, materi ketiga yaitu prinsip-prinsip pembelaan negara. Prinsip-prinsip pembelaan negara yaitu dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Yang terakhir, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional. Materi keempat yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Materi terakhir yaitu peranan mahasiswa dalam upaya bela negara. Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat dan pemerintah yang ikut bagian dari bela negara. Wadah penyaluran potensi mahasiswa-mahasiswa untuk ikut serta dalam bela negara melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan serta menyisipkan pendidikan kesadaran bela negara secara sistematik dan berkelanjutan dalam setiap pertemuan di ruang kuliah sehingga menimbulkan rasa kesadaran bela negara dengan semangat, disiplin, dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Mahasiswa merupakan kaum yang intelektual, kaum yang kritis dan memiliki semangat yang kuat dalam bela negara. Semangat mahasiswa tersebut adalah semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi dalam, selalu tertanam dalam jiwa setiap mahasiswa. Sikap kritis akan tetap ada dalam diri mahasiswa sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan. Dengan begitu, mahasiswa tetap menebarkan bau harum keadilan sosial dan solidaritas kerakyatan. Sekian dari saya yang saya akan sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.